Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr. Allah nyatakan bahwa manusia hidup ini sebenarnya rugi. Jadi seolah-olah Allah sampaikan, kalian hidup ini rugi. Dengan berjalannya waktu, dengan kalian menghabiskan waktu, maka kalian akan rugi. Allah memulai firman-Nya dengan sumpah, dengan salah satu huruf qasam, yaitu waw. Wal asri, demi masa. Demi masa. Masa atau al-asru, kalau kita lihat dalam tafsir Jalalain adalah ad-dahru, masa setahun. Auma ba'da zawal ilal wurubi, atau waktu setelah tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari, atau waktu sholat asar. Namun dalam tafsir Ibnu Katsir ada yang berbeda. Al-asru adalah az-zaman alladzi yaqa'u fihi harakatu bani Adam. Adalah waktu di mana waktu itu telah dihabiskan oleh aktivitas Bani Adam, keturunan Adam alaihissalam. Jadi intinya, waktu yang kita jalani ini itu diambil sumpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian itu rugi hidup. Kalau kita lihat emang iya sih. Kenapa iya? Karena emang di dunia ini gak ada yang abadi gitu loh. Gak ada yang abadi. Misalkan nih, kita punya barang, punya rumah, pada akhirnya akan terpisah dari kita kan. Pada akhirnya rumah itu akan rusak. Kita punya kendaraan, dijual lah, atau rusak lah, hilang lah, gitu kan. Ayo, barang apa yang abadi di dunia ini? Gak ada. Pada akhirnya akan rusak, terpisah, hilang gitu. Gak ada yang abadi. Bahkan kita pun, manusianya pun pada akhirnya akan rusak, akan meninggalkan dunia ini. Kita makan enak misalkan tuh, makan enak, wah enak banget, minumnya segar kan, masuk ke dalam perut jadi kotoran, hilang, makan lagi. Kita ngantuk, tidur, bangun, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Hari ini kita nunggu besok, besok kita nunggu besok lagi, nunggu besok. Apa sih yang berarti dalam dunia ini? Apa sih yang abadi? Kayaknya rugi kita ini hidup. Bener-bener gitu kan. Jadi yang disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Asr itu kenyataannya memang betul, memang benar, manusia itu rugi demi masa. Innal insana. Nah ini ayatnya. Ini ayatnya yang kita bahas tadi. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, dalam keadaan merugi. Dalam dalam tafsir Ibnu Katsir, lafi khusrin, fi khasaratin, fi khosaratin wahalakin gitu. Manusia dalam rugi, dalam keadaan merugi, dan dalam keadaan rusak. Gak ada apa-apanya hidup gitu loh. Nah, oleh karena itu Allah kasih solusi, Allah kasih kabar gembira, hei manusia, biar kamu hidup itu gak rugi, biar hidup kamu itu berarti penuh semangat, penuh kegembiraan, pandangan masa depan cerah. Nih, ku kasih tahu nih, kata Allah, lafi khusrin, kalian itu merugi, illa kecuali. Di sini ada adatul istitsna, ada pengecualian. Kalian itu memang rugi, wahai manusia,
Kalian itu rusak manusia, nggak ada yang abadi di dunia kecuali. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Kecuali ada 4 perkara. Kalau kamu lakukan, kamu akan lebih semangat. Kamu nggak rugi hidup. Gitu kata Allah. Apa yang 4? Illa, kecuali yang pertama, alladzina amanu, orang beriman. Bagi yang beriman gak merugi. Kemudian yang kedua, wa amilus solihat, dan berbuat amal soleh, berbuat kebaikan. Yang ketiga, wa tawasau bil haq, saling menasehati dengan kebenaran. Saling menasehati dengan sesuatu yang benar. Wa tawasau bis sabri, dan saling menasehati dengan penuh kesabaran. Kalau kamu iman, orang beriman, kalau kamu orang yang berbuat baik, kalau kamu sudah melaksanakan saling nasihat menasehati di antara kalian dengan kebenaran dan penuh kesabaran, kalian gak bakal rugi. Itu akan kalian akan dicatat sebagai amal kebaikan kalian yang akan mengabadikan hidup kalian untuk kehidupan selanjutnya, untuk kehidupan setelah kematian. Gitu saudara. Jadi yang pertama, wa amilus solihat. Yang pertama, alladzina amanu. Dalam tafsir Ibnu Katsir, alladzina amanu biqulubihim. Iman itu ada di dalam hati. Beriman dengan hati-hati mereka. Wa amilus solihat, dan berbuat baik bi jawarihim, dengan anggota badan mereka. Hatinya beriman, anggota badannya turut serta berbuat baik. Gitu. Kemudian saling menasihati bil haqqi. Apa itu al-haq? Ada'ut ta'at wa tarkul muharramat. Dalam tafsir Ibnu Katsir, melakukan ketaatan dan meninggalkan segala yang diharamkan. Kemudian sabar, yang dimaksud dalam tafsir, kita kembali yang tafsir awal, yaitu tafsir Jalalain. Sabar ala ta'ah wa anil maksiyah. Sabar kita melakukan ketaatan walaupun berat kita beribadah, walaupun malas kita tetap beribadah. Tengah malam dingin kita tetap bangun untuk beribadah kepada Allah. Kita isi waktu-waktu ini, kita isi al-asruh itu, waktu-waktu itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anil maksiyah, dan sabar meninggalkan maksiat. Ya iyalah, penuh kesabaran. Melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, itu perlu kesabaran. Gak mudah orang melakukan taat, dan gak mudah pula orang bisa meninggalkan maksiat. Nah, oleh karena itu, agar kamu gak rugi, karena waktu itu dikatakan al-waktu kasayf, gitu kan? Al-waktu kasayf, waktu itu bagaikan mata pedang. Fa'ilam taktulhu yaktulka. Apabila kamu tidak membunuh waktu itu terlebih dahulu, artinya tidak mengambil manfaat, tidak menggunakan waktu itu dengan sebaik-baik. Kalau kamu tidak membunuh waktu itu, yaktulka, maka waktu itulah yang akan membunuhmu. Gitu saudara. Masya Allah, mudah-mudahan kita selalu ingat ayat ini. Luar biasa surah Al-Asr ini. Surah Al-Asr ini mengangkat derajat manusia dari yang awalnya selalu rugi dan merugi, akhirnya selalu mendapatkan keberhasilan dan kemenangan serta keuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.